keterampilan membantu ataupun helping skill. Sebenarnya dia dibagikan kalau secara teknik, kalau kita mau counseling orang atau pastor K yang berpanjangan, ini 3 fasa yang kita harus. Fasa yang pertama, tahap pertama eksplorasi, dan kemudian insight, bawasan dia, baru kita ambil aksi. Tahap eksplorasi, sasarannya, niat utama penolong, kita sebagai penolong dalam tahap ini adalah untuk menetapkan batasan, mendapatkan informasi, dukungan, fokus, mengklasifikasikan, menanamkan harapan, mendorong katarsis, mengidentifikasi konektif, maladaptif itu distorsi, meradaptif perilaku yang tidak betul, mendorong pengendalian diri, dan mengidentifikasi dan mengintensifikasi perasaan. Ini tahap kita pada mulanya apabila orang datang kepada kita mohon bantuan. Banyak yang perlu kita gali, banyak perlu kita tanya, karena ini adalah tahap eksplorasi. Kadang-kadang orang yang datang membawa cerita dia terlalu banyak. Jadi mana satu yang kita mau tackle? Dan kalau kita gunakan ini, kita tanya-tanya, kita bisa nampak apa yang masalah sebenarnya. Kalau dia banyak cerita, ada tekniknya slow down. Kita mau tahu, dia kata saya marah, dan saya marah karena orang yang saya tidak suka. Orang yang suka itu karena dia dicerita orang lain tentang saya. Akhirnya kau tidak tahu di mana orang yang bercerita dia tidak senang dengan kau, dan ataupun dia yang marah. Bagaimana kita mau identify? Ini pada eksplorasi penting supaya kita tahu di mana kedudukan itu. Jadi kita buat parafrasa yang sebenarnya kau datang ini karena isu yang kau bawa ini karena kau marah dan tidak dapat mengampuni. Yang lain-lain itu cuma pengisian cerita yang lain tambah-tambah saja. Jadi eksplorasi adalah penting untuk mendengar. Dan kemudian kalau kita beri reaksi positif, yang diinginkan adalah merasakan dia dimengerti, dia didukung, dia harap, dia rasa lega, dia menjadi pikiran atau perilaku negatif. Orang itu kita refleks sama orang itu, beritahu apakah kau katakan ini yang kau rasa. Kita refleks. Kadang orang datang menceritakan terlalu banyak, dia tidak dapat memfokuskan masalah yang sebenarnya. Yang lain-lain mungkin cuma cerita tambahan. Yang kita mau membantu orang fokus yang satu. Dari skill yang digunakan dalam tahap ini, refleksi perasaan. Kalau orang datang, dia cerita sehingga dia marah, dia cerita semua. Saya betul-betul tidak senang hati. Dia tidak gunakan perkataan marah. Saya tidak senang. Mengapa saya saja yang disalahkan? Jadi kalau untuk membantu orang itu turun, bukan cerita dari dia sadar, jadi turun ke perasaan. Saya dengar kalau yang kau ceritakan kau marah sangat. Ya, nah, bila dimulai kalau coba kita ceritakan tentang marah itu. Jadi refleksi perasaan ataupun penyata ulang. Kadang-kadang orang terlalu panjang, terlalu banyak dicerita. Kau tangkap yang satu ada feeling.
Kalau dia bilang saya pikir, itu cuma ide saja. Kau tangkap kadang-kadang bilang saya pikir, saya marah. Kau pikirkah? Kau rasa? Karena kenapa orang mau gunakan pikir? Lebih mudah untuk berpikir daripada merasa. Karena perasaan itu sakit. Apa yang tugas kita ialah membawa mereka dari pikiran turun ke perasaan. Kalau banyak orang cerita, lupakan semua ide yang cerita. Tangkap satu atau dua perkataan yang ada kaitan dengan perasaan. Marah. Marah adalah paling populer dalam perasaan orang yang tidak mau cakap. Saya pikir saya tidak suka dia. Dia cakap tentang hal-hal yang saya tidak lakukan. Bikin iri hati. Oh, bikin marah. Kita tarik dia ke sumber yang sebenarnya. Kita ulang apa dia katakan. Pertanyaan-pertanyaan terbuka. Berarti soalan terbuka. Kalau mau bantu orang, seboleh-boleh jangan gunakan soalan tertutup. Maksud saya, soalan tertutup why, mengapa. Kalau kau mengapa, karena begitu, sudah habis. Kau tidak boleh explore lagi. Kalau kita gunakan soalan yang terbuka, apa yang menyebabkan kau marah? Dia akan cerita lebih banyak. Kalau kau bilang, kenapa kau marah? Karena saya sakit hati lah. Tutup, habis cerita. Kau tidak dapat eksplorasi lagi. Kalau kau ubah cerita, soalan terbuka, bilang, apa yang menyebabkan kau iri hati? Boleh kau ceritakan? Selain daripada iri hati, apalagi perasaan yang lain? Soalan terbuka. Persetujuan dan kepastian. Kadang-kadang bilang dia akan memberi soalan. Frater, kalau orang yang suka buat cerita di belakang kau, orang yang tidak bertanggung jawab, betulkah? Memang betul. Saya setuju dengan apa yang kau katakan. Memang tuh orang yang buat cerita tuh tidak bertanggung jawab. Jadi dia rasa terdukung. Itu teknik kau bersetuju dengan apa yang benar. Kadang-kadang kesunyian dua sebelah. Kita sunyi, tidak biarkan orang itu cerita dulu. Kadang-kadang kita terlalu awal mau masuk, dia bilang tunggu dulu saya belum habis. Ataupun orang yang sama sekali tidak buka cerita. Kau cuma tunggu 5 menit, 15 menit, 20 menit, belum cerita lagi. Bagaimana tuh? Blah, pulanglah kau. Gitu. Tidak. Silence, kesunyian adalah skill. Karena dia belum bersedia bercerita. Mungkin sakit, terlalu sakit. Kita beri masa. Ataupun kita boleh prok. Misalnya orang datang dengan dia bawa motor kah, apa ada kunci mobil, dia tidak bisa omong apa-apa, dia cuma main kunci dia. Nah, itu pintu masuk. Saya lihat engkau main kunci sudah 5 menit. Boleh ceritakan apa yang sedang kau pikirkan, sedang kau main kunci itu? Kalau tidak, kita tunggu tuh. Ada yang orang sudah beritahu, sudah sampai masa. Oh, sebenarnya sister,
Saya ada cerita begitu, tapi sudah tempo masa. Karena terlalu sakit menceritakan, dia tidak berani utarakan. Maka dia tunggu tinggal masa mau tutup sudah baru dia beritahu. Oke, kita jumpa minggu depan. Dari masalahnya tidak terselesai. Dari cara kita probing, berarti kita tengok kalau dia diam, ataupun orang yang bukan saya diam, dia nangis sepanjang masa. Bagaimana? Kotanya kadang-kadang tidak tahu bagaimana mau masuk. Ya, bilang kita jangan marah kalau dia nangis. Sini adalah tempat selamat untuk meluahkan. Nangis kalau perlu. Kalau dia masih menangis, bilang, boleh saya tanya sesuatu? Boleh kau berikan perkataan kepada nangisanmu itu? Bila kau nangis, apa yang kau teringat? Ataupun apa yang kau terasa? Saya pasti ada sesuatu yang berlaku. Pertanyaan tertutup. Kadang-kadang kita perlu, kalau orang itu terlalu banyak bercerita, kita perlu juga mau kontrol dia. Bilang, Mas, tunggu sekejap ya. Saya takut nanti Mas terlalu banyak cerita, saya tidak dapat tangkap. Coba tolong jelaskan yang kau kakak cerita tadi itu dalam 2-3 perkataan. Suruh dia remuskan. Itu kita kontrol dia. Ada orang cerita tidak pada berhenti. Ada yang kita boleh ungkapkan diri. Dalam semua cerita ini, bagimu apa kesimpulannya? Apa sebenarnya berlaku? Ataupun kita perlu informasi yang kau cerita ini cuma mungkin saya ingin tahu akibatnya, permulaannya bagaimana, di mana ada berlaku, jam berapa ada berlaku. Seringnya kau menjadi risau masa dia bila pagi, siang, malam, di mana keadaan dia bagaimana. Karena kalau orang ada trauma, dia akan tahu peristiwa yang pertama berlaku di mana. Mungkin dia kata ada orang yang takut naik lift, pasti orang ada trauma takut kegelapan. Sesuatu peristiwa yang pernah berlaku waktu gelap, ataupun orang itu ditutup mukanya, dilakukan sesuatu. Jadi kita perlu tanya info. Dan ini akan membantu orang itu melihat wawasannya. Tujuan wawasannya menolong selama tahap wawasan adalah untuk mengembangkan wawasan, insight. Secara khusus helper kita yang membantu bekerja dengan klien untuk membangun pemahaman baru. Ya, ini sudah berlaku. Apa yang kau mau? Kau mau teruskan hidup gitu ataupun apa yang kau mau? Pasti dia akan beritahu, saya mau teruskan hidup saya. Saya tidak mau ini mengganggu. Bagaimana kita dapat melakukan? Ini membantu membuka minda dia. Dari skill yang kita gunakan sini ialah menghadiri dan mendengarkan. Kita dengar dengan serius. Kadang-kadang bila sudah mulai insight, takut kita terlepas pandang, kita minta dia ulang.
Setiap kali orang ulang, dia lebih menekankan masalah itu ataupun harapan itu. Apa yang harus kita buat? Pertanyaan terbuka. Kalau ada lagi dia sebut dia sudah selesai dengan perkataan-perkataan, kata-kata perasaan, kita refleksi. Karena waktu eksplorasi itu dia tidak bisa mau sebut perkataan sakit hati. Jadi kalau dia mulai menceritakan, saya rasa sebenarnya saya tahu saya marah dah. Oh, kau sekarang sudah kenal tentang kemarahan itu. Kau selesai dengan perkataan itu, karena kalau dia lebih bermesra dengan kemarahan itu, lambat laun dia akan menjadi reda. Ataupun orang yang tidak mau terima, kita tantang dia, kita lawan supaya dia. Ada orang yang dia tidak mau tengok. Apabila kita bicara tengok, dia cerita yang lain saja. Sekali-sekala kita boleh tantang dia. Saya rasa kau datang sini tidak serius. Nah, kau tidak ada tujuan mau minta bantu. Tengok bagaimana reaksinya. Kadang-kadang karena kita tidak mau menghukum dia terus, karena mungkin peristiwa atau perasaan itu terlalu sakit. Jadi dia sukar untuk mengungkapkan. Jadi kita harus cabar. Jadi apabila dia kadang-kadang dia tidak gunakan perkataan yang secocok itu, kita tafsir, maksud kau begitu, kita bantu dia supaya dia dapat mengungkapkan diri dia sebenar. Aksi yang terakhir, sasaran tahap tindakan adalah agar penolong mendorong klien untuk mengeksplorasi kemungkinan perilaku baru, bantu klien dalam memutus tindakan, memfasilitasi pengembangan keterampilan tindakan, memberi umpan balik tentang upaya perubahan, membantu klien dalam mengevaluasi tindakan dan mengubah rencana tindakan, dan mendorong klien untuk memproses perasaan tentang tindakan. Semua yang saya tawarkan sini ialah ikut apa yang kita lihat dalam 3 aliran. Ini berarti dia ambil masa yang ambil sedikit masa, sekurang-kurangnya 6 sesi sampai 12 sesi. Ini orang yang tahu masalah, dia perlu minta bantu counseling. Saya kemukakan sini supaya kamu tahu counseling biasa itu mengambil masa, mengambil teknik, pengetahuan, skill dan sebagainya. Ini bukan satu pelayanan yang mudah kalau kita tidak ada training dan sebagainya. Saya dadakan sini supaya kamu paham tentang pastoral care dan counseling. Tapi harap dengan sesi Rabu dan Senin lagi, saya akan membawa kamu ada teknik yang lebih mudah yang kita dapat melakukan bukan saja dari psikologi saja semata-mata, tetapi pastoral care ataupun psycho-pastoral atau psycho-spiritual. Ada teknik yang boleh kita gunakan, kita pelajari dari kitab suci, dari cara Yesus melayani, menggembala, dan menyembuh orang. Helping skill.
Membantu orang kadang-kadang apabila sudah tahu tahap yang sesuatu, orang itu kita rasa dia perlu dan bisa teruskan hidupnya, tetapi ada kekurangan. Kita tahu batas kita tidak dapat membantu seterusnya. Kalau orang Indonesia, kita beri informasi, kita buat rujukan. Ataupun kalau orang bilang, saya sudah romo, pastor, sister, frater, saya sudah tahu. Saya terima, memang saya luka dan saya tahu saya tidak boleh hidup dalam masa lampau. Apakah bisa beri saya panduan? Ini bimbingan langsung. Kita panggil direct intervensi. Kita beri beberapa nasihat supaya dia pulang dengan ataupun homework, kerja rumah dan sebagainya. Yang skill yang biasa saya rasa yang dapat membantu orang, bukan kita mau orang ikut apa yang kita ajar. Apa yang kita mau bantu adalah orang itu sedar dan kenal masalah dia, dan dia tahu dia ada kebolehan. Kita cuma membantu dia supaya dia dapat berdikari. Jangan sampai kita yang sentiasa dia minta handphone, HP, nombor, siang malam dia akan cari kau. Yang kita bantu orang supaya dia dapat teruskan jalan hidup dia, bukan bergantung kepada kita. Seperti Yesus, apabila sudah disembuh, dosa diampuni, pergi, jangan lakukan lagi. Itu yang sikap yang harus kita ambil dalam pastor care dan counseling. Dari soalan yang terbuka biasanya membantu. Kadang-kadang kalau kita tahu orang ini keras kepala, kita perlu intervensi yang keras, beritahu dia. Karena kadang-kadang dia mau kembali kepada masa lampau lagi. Pertanyaan ulang dan refleksi perasaan penting, mengungkapkan perasaan yang berkaitan dengan perubahan untuk menunjukkan dukungan penolong, untuk memastikan bahwa penolong secara akurat mendengar apa yang dikatakan klien. Kita refleksi, kita tanya ulang. Jangan salah tafsiran kita nanti. Jadi sebagai kesimpulan, kita ambil kira ketiga aliran psikoanalitik, pemusatan klien, REBT, kita gabungkan dengan skill-skill yang ada. Kalau kita masih ingat lagi kuliah yang pertama tentang teologi Pastor K, dan juga kita tahu kita semua dipengaruhi dari persekitaran kita. Jadi dengan rasa kenal diri, tahu ada cara-cara, sekurang-kurang 3 skill yang membantu ini, kita boleh merenung lebih mendalam. Sini kita karena hanya kuliah, kita tidak ada masa untuk praktis. Mungkin kada masa-masa peluang yang lain kali kita boleh ada live practice dengan klien ataupun role play antara sendiri. Dan apa yang saya sampaikan dalam kuliah-kuliah umum ini adalah pengetahuan tentang pastor care dan counseling, teknik-teknik penemuan-penemuan para pakar dan ahli-ahli, dan skill-skill mereka tawarkan bagaimana membantu orang. Saya berharap dengan 2 kuliah yang akan datang lagi,
Itu hari Rabu dan Senin minggu depan kita dapat melihat bagaimana kita gabungkan dengan kepercayaan kita, iman kita, spiritualitas kita, pastoral dan pastoral care ataupun spiritualitas kita membantu orang dengan lebih sempurna. Bukan kita lihat dari apa saja, minda saja ataupun fisikal saja, tapi kita lihat juga body, mind, and soul. Apa hukum yang terbesar orang hukum Taurat, apa tuh? Ahli Taurat tanya Yesus, kasihilah Allah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Hati itu perasaan kita, pikiran kita, konektif kita, jiwa itu roh kita. Begitu juga kasihi sesama dengan hati, pikiran, dan jiwa. Saya harap dengan apabila kita mengakhiri, kita dapat melihat keseluruhan apa yang kita mau capai dalam 5 segmen sesi ini sebagai pengamal pastoral care dan counseling. Selesai sudah? Sekian dan terima kasih.